Ya, silakan Sobadri, ada keluh kesah atau seperti apa nih? Silakan nih, ya. Saya ingin sharing nih sebenarnya nih. Silakan Sobadri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Sebagai guru MI ya Ustaz Ah, Badri ya? ya. Alhamdulillah Mm-mm. saya sebagai pengajar MI yang sudah sekitar Senior, 10 tahunan ya. senior, Masya Allah senior. 10 tahun ya. dua Mm-mm. puluh Ini tahun soalnya kali Pak, dari 2004 sampai 2024. 20 tahun atau. Iya, 20 tahun. Gimana nih suka dukanya? Kalau kaitan antara kurikulum tadi yang dibicarakan dari mulai kurikulum CBSA sampai kurikulum Merdeka nih hari ini, Mm. bahkan sekarang yang diganti yang baru, itu berganti kurikulum juga tetap ya kembali ke awal yang dibahas tentang bab yang sama, terutamanya agama, gitu kan. Itu. Terus sih kalau kaitan dengan ke finansial, itu tadi kata siapa tadi Pak Saiful Anwar, Ustaz Saiful memang Anwar. Mm-mm. sama kayaknya seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan Pak Jamal dengan sebaik apapun kurikulumnya, memang madrasah ini bukan jadi pilihan utama, Pak. Gitu. Mm. Bukan jadi Mm-mm. pilihan utama di hampir wilayah. Karena memang kalau dilihat apalagi di swasta, sekarang-sekarang itu semakin ke sinilah ini kelihatannya memang bukan prioritas. Ya istilahnya anaknya udah sisa dari mana baru ke MI gitu kan gitu. Jadi kita giliran ke bagian yang sisanya dan memang alhamdulillah pendidikan di kita memang harus lebih baik, bisa menyamai dengan sekolah-sekolah yang pilihan mereka gitu. Itu insya Allah kita bisa lakukan gitu. Tapi di bidang yang lain kalau dikaitkan dengan yang sekarang nih yang lagi rame sekarang di sini gitu, yang di Megamendung, yang Mhm. pas utamanya MI kan kebanyakan swasta di Megamendung nih. Iya Dalam hal betul. bidang ini juga lagi kita juga gencar-gencarnya nih sekarang lagi giliran cari siswa baru sekarang juga terus lagi ada kaitan yang bertabrakan dengan kebijakan sekarang itu misalnya MBG misalnya gitu kan itu belum Mhm. kebagian gitu, sampai hari ini gitu itu kan jadi permasalahan juga di masyarakat gitu ya kok kenapa ya yang sekolah di Mhm. MI belum kebagian gitu padahal kita deket loh dengan dapurnya bahkan ibu-ibu mereka yang bekerja di dapur itu gitu kan gitu. Tapi Hmm. kita belum dapat pilihan atau belum dapat. Jadi akhirnya kan di situ juga kita mencari bukan tidak baiknya kurikulumnya, gitu kan. Kadang-kadang ada persaingan itu pun kita juga akan tertinggal juga. Contoh kecil kan anak-anak begitu ya udah pada ngomong sekarang juga Pak, kalau di SD atau di ini udah dapet yang gini dari mulai tanggal 17 kemarin, sekarang kita belum apa. Kita juga kan nggak bisa menjawab kalau yang gitu, gitu kan gitu. Makanya kalau keputusan saya itu sebaik apapun kurikulumnya, kalau punya kebijakan baik dari pemerintah pusatnya mungkin gitu ya atau dari yang punya yayasan katanya tadi tidak akan mampu untuk menyaingi sekolah-sekolah yang memang unggulan gitu baik dari dilihat dari finansialnya atau kita juga yang lainnya gitu padahal saya percaya dan yakin bahwa guru-guru madrasah ini mampu untuk bersaing sebetulnya untuk mengajar kepada sekolah-sekolah yang pada umumnya gitu. Mungkin itu Pak ya, jadi itu kesah dari kami seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. tambah satu lagi mungkin harapannya nih Pak ini kepada pemerintah nih, harapan kepada pemerintah terkait dengan pendidikan di MI, kemudian juga kesejahteraan gurunya, apa nih kira-kira Oke, nih? siap. Silakan. Harapan saya untuk pemerintah, coba setarakan guru yang ada di swasta dengan guru yang ada di negeri. Baik finansialnya, kalau memang sesuai dengan finansial yang harus diatur gitu ya. Dan yang keduanya, eh, kesempatan pun harus disamakan. Kita guru MI ketika mau melamar P3K aja nggak bisa, Pak. Apa alasannya gitu kan kita sama-sama guru tapi tertolak gitu kan ya nah itu diantaranya jadi keinginan kami samakan lah walaupun di swasta atau di madrasah sepertinya memang terkucilkan kalau bahasanya mungkin begitu ya jadi tidak bisa untuk mengajukan hal seperti itu nah itu mungkin itu saja harapannya terima Oke. kasih
Pak Ustadz Badri ya, luar biasa sekali. Soalnya namanya itu nama sama dengan nama adik saya nih, Badri juga namanya itu adik saya. Sekarang juga lagi buat rencana buat pesantren di Megamendung, bukan Megamendung di dekat Taman Safari sana rencana Insya Allah itu. Ya, Oh iya. jadi namanya Ah, sama nih. namanya Baik, namanya Badri. Salam aja lah ke Pak Badri lagi ya. iya Insya Allah nanti. Kan sesama Badri Iya, gitu. baru kita ngomong gitu tadi dulu udah inget oh namanya Saman. Terima kasih ya Eh, untuk semuanya. Ini menurut saya sangat luar biasa ya. Ini harusnya itu kita tuh nanti kapan-kapan kayaknya harus buat ini deh, buat apa podcast atau webinar atau apa tentang banyak hal ya. Mulai dari kalau saya karena mata kuliah kita itu apa kurikulum sebenarnya lebih kepada memang kualitas dari pendidikan khususnya madrasah ya, madrasah nih ya. Jadi kalau dibilang sebelah mata ya mungkin iya kebijakannya ada beberapa seperti itu. Kemudian dari sisi sumber daya juga memang iya apalagi kalau tadi bicara kita tentang fasilitas ya sarana prasarana itu kan sangat kurang sekali. Kemudian juga untuk peningkatan kalau kita melihat tadi dari sisi kesejahteraan juga memang ya cukup berat juga ya. Terus tadi kalau dari Ustaz Jamaluddin terkait dengan ya mungkin kita sebut mental gitu ya, mental dan juga motivasi semangat dari apa siswa yang ada di MI, MTS gitu ya, Aliyah gitu itu memang kurang walaupun ya sebenarnya sih di sekolah swasta yang mohon maaf nih swasta yang agak ke bawah itu juga memang sebagian besar itu seperti itu memang biasanya itu. Jadi motivasi dari belajar siswa itu memang kurang. Nah ini ya tugas guru, tetapi gurunya juga harus kesejahteraannya juga ini ya tugasnya udah begitu banyak tapi ternyata kesejahteraan itu belum dipenuhi. Oke, tapi tadi yang menarik itu tadi kaitan dengan madrasah gitu ya. Kaitan dengan madrasah sebenarnya ada menarik nih. Saya beberapa kali ke Singapura gitu ya di madrasah di Singapura walaupun mereka itu sangat terbatas, tapi sekarang ini sudah mulai dilirik sebagai ya satu lembaga pendidikan juga. Salah satu sebabnya adalah kenapa? Karena kesadaran dari ya terutama mohon maaf kalau tidak tepat ya orang-orang di perkotaan terhadap agama. Ya kebetulan di bawah rumah saya di sini juga ada MI, tapi memang MI-nya itu MI di bawah pesantren, tapi rata-rata yang masuk juga bukan pesantren sih. Jadi anak-anak sekitar, tapi memang dari orang tua yang memang kesadaran Islam itu memang meningkat gitu ya. Sehingga kemarin tadi saya wawancara dengan teman itu yang kuotanya hanya 60, tapi yang daftar itu sudah lebih dari 75 gitu ya. Artinya kan itu cukup banyak. Nah, mungkin ke depannya ya harus banyak inovasi yang bisa dilakukan nih ya. Apakah mungkin tadi kalau gurunya sih udah Masya Allah luar biasa sekali ya guru-guru di madrasah itu kan ya. Sudah cukup berarti tinggal apanya nih. Mungkin salah satu tadi ya kalau usulan dari Pak Ustadz Badri berarti kaitan dengan apa kebijakan pemerintah yang melalui nanti mungkin sekali-kali sebenarnya kita ada koneksi juga dengan Kementerian Kabupaten Bogor. Rencana kita mau buat juga lomba untuk apa guru madrasah ini. Kalau kemarin guru PAI di SMP, SMA, SMK, ya kalau sekarang mungkin guru madrasah. Ada ibu siapa gitu yang bagian kalau nggak salah tuh kasih madrasah tuh. Sepertinya nanti perlu lah ya. Walaupun beliau juga mungkin perjuangannya Kemenak itu juga perjuangan itu sangat luar biasa itu. Ya, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan Kemenaknya karena memang Kemenak itu perjuangan untuk madrasah itu sebenarnya juga luar biasa gitu ya. Kalau kekurangannya pasti ada gitu. Tapi maksud saya perjuangan dari teman-teman di Kementerian Agama khususnya madrasah ah, di tengah dari usulan-usulan untuk pendidikan nasional ini ya sehingga ada isu untuk apa pendidikan nanti diambil semua oleh Kemendikbud, Kemendiknas gitu ya dan sebagainya. Nah, ya nanti mungkin ada kelebihan ada kekurangannya ketika misalnya nih ya madrasah nanti udahlah masuk ke sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen gitu ya. Nah, itu mungkin ya nanti ada kelebihan ada kekurangannya gitu ya. Nah, termasuk tadi memang ya faktanya memang pemerintah ini masih madrasah itu sekolah seolah-olah ya mungkin ada lah satu dua madrasah yang berhasil tapi sebenarnya kalau saya sendiri optimis bahwa mestinya madrasah itu ke depan gitu ya di tengah kemajuan masyarakat yang semakin mungkin bisa dikatakan semakin jauh dari agama gitu ya nanti banyak orang yang justru kebangkitan agamanya itu kesadaran agamanya itu meningkat dan mereka sadar oh lebih baik di MI. Nah, tinggal di MI kurikulumnya gitu ya. Nah, kurikulumnya itu ya mungkin tadi bukan hanya dalam tanda petik itu keagamaan ya. Keagamaan pastilah nomor satu gitu ya. Tapi ada juga istilahnya itu tambahan-tambahan yang memang oh nggak kalah kok
komputernya mungkin, atau mungkin bahasa Inggrisnya, ya mungkin yang lain-lainnya gitu. Tapi jangan sampai juga, saya juga memperhatikan juga di MTS juga ada satu MTS yang ini kok bukan kayak MTS gitu ya, ini malah jadi kayak SMP gitu. Kenapa? Karena ini gaya kelasnya tuh kegiatan kalau pas samenan gitu musiknya, kemudian hari-hari itu ini kayaknya kok ngarahnya malah jadi SMP ini bukan MTS. Jadi jangan sampai juga kemudian kehilangan jati diri sebagai madrasah juga gitu ya. Oke. Ya sudah jam 6 ya. Mohon maaf tadi kurang sempurna, ada ini juga nih, ada cucu juga nih sambil ikutin tadi ya. Insya Allah nanti kita akan di pertemuan akan datang, dan berarti pertemuan akan datang kita tuh insya Allah akan dilaksanakan jam 1 sampai jam 2, hanya 1 jam ya. Nanti lihat kebijakan dari apa kampus ya. Apa tapi kemarin saya Pak Dokter Zainal sih bilang katanya pokoknya 1 2 2 3. Artinya Senin itu ya jam 1 sampai jam 2, kemudian jam 2 sampai jam 3. Berarti kalau saya berarti hari Selasa jam 1 sampai jam 2. Nanti jam 2 sampai jam 3 Pak Dokter Zainal ya. Nah, jadi kita tidak diganti harinya karena kebetulan Selasa sore saya juga ada ngajar offline juga, tapi sekarang memang libur juga gitu ya karena Ramadan kita full libur. Intinya terakhir adalah insya Allah kita akan terus belajar gitu ya, meningkatkan kualitas diri kita ya, kemudian juga meningkatkan juga kualitas dari pendidikan, khususnya pendidikan madrasah tadi yang di SMP juga ya, Ustaz Jamaluddin juga ya, SMP yang swasta lah gitu ya, agar mungkin ya bisa menjadi istilahnya itu amal ibadah kita, amal baik kita dengan meningkatkannya. Mungkin nanti ada saluran-saluran dalam artian itu bisa podcast, bisa sosial media juga untuk bisa terus menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah misalnya gitu ya, pengambil-pengambil kebijakan bahwa ini loh madrasah itu perlu diperhatikan, dan tentu saja kita juga terus meningkatkan kualitas dari madrasah itu sendiri. Oke ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Alaikum. Nanti yang belum ngomong nanti next kita ngomong lagi bicara ya. Boleh diskusi juga insya Allah gitu ya. Terima kasih untuk Ustadz Badri, Ustadz Jamaluddin, Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Ali Muktim, Ustadz Panut, ya Ibu Siti Nurjana juga, dan Ustadz Ilham. Mohon maaf nggak full ya, mohon keikhlasan dan keridoannya. Jadi siapkan dari sekarang untuk UTS, tidak membebani, tapi untuk ada learning experience ya. Saya ulang lagi, ya silakan nanti boleh mendeskripsikan tentang kurikulum yang ada di sekolah masing-masing atau sekolah tetangga, sekolah teman, atau sekolah yang mungkin kita ingin tahu tentang keberadaannya dan juga sistem kurikulumnya kenapa sih lebih maju. Saya persilakan. Nanti lebih lengkapnya bisa diskusi di grup WA, silakan, atau japri ke saya juga siap insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Mohon maaf wabarakatuh. ya. Kurang